Halo semuanya, selamat pagi dan salam jumpa dengan Neo Reaction. Selamat datang di segmen analisa. Oke, di pagi yang cerah ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimanakah ketegangan geopolitik yang ada di Timur Tengah ya. Terutama hari ini pertanggal 17 Februari 2026 ini yang mana angkatan bersenjata Amerika Serikat atau armada militer Amerika Serikat sudah sepenuhnya berkumpul di Teluk Persia, yaitu teluk di mana dekat Laut Arab, dekat Lautan Arab, dan juga tepatnya itu di dekat pantai Oman ya. Jadi kekuatan yang sangat super power sekali ya. Dan di dalam melihat situasi dan kondisi di Teluk Persia dari pihak Iran sendiri, setelah mengetahui bagaimanakah keberadaan daripada USS Abraham Lincoln yang didampingi dengan kapal pemandu, kapal perusak, kapal pengintai itu semuanya, dan Iran menanggapi hal itu dengan sangat santai aja ya. Hanya sambil melakukan latihan perang ya, yaitu di Selat Hormuz ya. Dan Iran pun juga melihat kehadiran kapal Indo itu dari pihak Korps Garda Revolusi Islam Iran dilaporkan itu telah melakukan latihan militer ya, latihan militer di Selat Hormuz dan melepaskan uji coba rudal-rudal yang mempunyai hulu ledak yang sangat tinggi sekali sebagai bentuk untuk unjuk kekuatannya itu ya. Dan kehadiran kapal ini di Laut Arab juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional dan bertepatan dengan jadwal pembicaraan diplomatik antara pejabat Amerika Serikat dan pejabat Iran, yaitu di Swiss tanggal 17 Februari 2026. Dan sebagai informasi guys, di dalam perundingan di Swiss Geneva ini, awalnya itu terjadi perundingan yaitu di Oman, jadi di Muscat ya, yang mana di perundingan di Muscat yaitu negosiator di dalam perundingan itu Amerika Serikat itu diwakili oleh Steve Witkoff ya. Steve Witkoff itu seorang penasihat ahli, seorang senior penasihat atau staf ahli geopolitik Timur Tengah yang ditunjuk langsung oleh Donald Trump ya. Memang sebenarnya Steve Witkoff itu juga katanya dia itu sebagai teman akrabnya Donald Trump dari tahun 2017 sampai 2021 ya. Emang sengaja Steve Witkoff itu ditunjuk untuk mendampinginya untuk sebagai penasihat senior staf ahli geopolitik di Timur Tengah. Dan sebelumnya itu Steve Witkoff itu juga ya ikut menjadi negosiator perundingan antara Rusia dan Ukraina di beberapa bulan sebelumnya. Dan Steve Witkoff ini pada awal periode di mana Donald Trump itu menjabat sebagai presiden yang pertama ya, yaitu pada tahun 2017 sampai 2017 sampai 2021 ya. Saat periode pertama Donald Trump menjabat sebagai presiden, yaitu periode pertama tahun 2017 sampai 2021, Steve Witkoff ini ditunjuk oleh Donald Trump sebagai staf ahli geopolitik di Timur Tengah ya, staf senior ya. Ini di samping itu juga emang Steve Witkoff ini teman akrab daripada Donald Trump sebagai teman bisnis ya, teman bisnis semenjak muda ya, ini sengaja ya. Jadi sangat fenomenal sekali ya Steve Witkoff ini ya. Dan sekali lagi dari pihak Amerika Serikat, yaitu di mana di dalam perundingan di Muscat Oman, yaitu selain Steve Witkoff, pihak Amerika juga didampingi negosiator yang lainnya, yaitu yang bernama Jared Kushner ya. Jared Kushner itu adalah menantu daripada Donald Trump ya, menantu Donald Trump. Jadi sebenarnya Jared Kushner ataupun Steve Witkoff ini sama-sama latar belakangnya itu di bidang bisnis real estate ya, sebagai seorang investor yang mempunyai dana sangat banyak, ratusan triliun ya,
banyak diinvestasikan di real estate di negara-negara selain Amerika Serikat ya. Oke, langsung aja ke titik pokok pembicaraan kita, yaitu di mana di dalam perundingan yang ada di Muscat di Oman itu dari pihak Iran yaitu didampingin oleh dari pihak Iran diwakilkan yaitu oleh Perdana Menteri Luar Negeri Iran yaitu Abbas Araghchi, dan juga didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran juga yaitu Majed Takht Ravanchi ya, itu adalah Wakil Menteri Luar Negeri Iran, yang mana notabene Majed Takht Ravanchi ini juga staf ahli senior di Iran sebagai staf ahli geopolitik di Timur Tengah yang ditunjuk oleh rezim pemerintahan Ali Khamenei sebagai wakil menteri luar negeri, mendampingi yaitu Abbas Araghchi. Dan Abbas Araghchi di sini ditunjuk oleh Ali Khamenei juga karena pengalamannya, experience-nya ya di dalam melakukan berbagai macam diplomatik perundingan di Timur Tengah atau di negara-negara lain, dan dianggapnya Abbas Araghchi itu sebagai Menteri Luar Negeri yang sangat berpengalaman sekali ya, sangat berkompeten sekali ya di bidang perundingan dengan pihak negara-negara lainnya. Dan juga di dalam perundingan Muscat itu di Oman, dari Oman sendiri sebagai mediatornya ya, sebagai tuan rumah yang akan mempertemukan untuk mencari titik temu kesepakatan ya, agar terjadi kedamaian, terjadi ketenangan di kawasan Timur Tengah ya. Ini diwakili dari Oman yaitu Badr al-Busaidi ya. Badr al-Busaidi ini seorang menteri luar negeri dari Oman ya. Dan di dalam perundingan sebelumnya yaitu di Muscat Oman itu tidak terjadi kesepakatan kata ya. Tidak terjadi kesepakatan kata tentang perundingan tentang tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Donald Trump dan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Iran sendiri. Dan kenapa tidak terjadi temu mufakat, tidak terjadi titik temu kesepahaman di dalam perundingan itu, karena memang dilihat dari beberapa poin tuntutan yang diajukan oleh Donald Trump ini sangat sifatnya itu sangat mencekik ya, sangat memojokkan, yang istilahnya itu sangat istilahnya dalam kata kasarnya Amerika ingin membantai Iran dalam keadaan tak berdaya gitu ya. Kenapa? Karena dari 4 poin tuntutan itu antara lain yaitu yang sudah saya rangkum di sini, yaitu dari Amerika itu menuntut penghentian pengembangan program senjata nuklirnya ya. Jadi ini poin pertama, draft yang diajukan oleh Donald Trump di poin pertama itu menuntut penghentian pengayaan uranium yang dimiliki oleh Iran ya, yang mana diketahui sampai saat ini pun juga dari pihak Iran sendiri itu pengayaan uraniumnya itu sudah mencapai level yang 60% ya. Level 60% yaitu sekitar jumlahnya 440 kilogram 440 kilogram uranium yang sudah diproses dalam level 60% ya. Dan sebagai informasi guys, Seandainya dari uranium yang diproses, diayak oleh Iran ini yang jumlahnya 440 kg itu seandainya diproses, difilterisasi lagi di laboratorium, kemudian levelnya mencapai 90%, maka di total banyak 400 kg uranium itu bisa membuat 10 bom atom nuklir guys. Nah ini sangat berbahaya sekali ya sebenarnya ya, seandainya dipergunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Dan ini dari pihak Iran sendiri mengatakan bahasanya apa yang dia lakukan pengayaan uranium itu hanya untuk kepentingan sipil, untuk energi damai ya. Artinya untuk kepentingan sipil energi damai sebenarnya hanya untuk sebagai misalkan mohon maaf,
sebagai atau dipergunakan uranium itu untuk pembangkit tenaga listrik atau untuk menjalankan atau untuk sebagai bahan bakar di kapal-kapal induknya, dan juga untuk menjalankan kereta api itu juga bisa ya. Itu yang dimaksud dengan energi damai atau hanya untuk kepentingan sipil ya. Namun demikian dari pihak Iran sendiri tidak menganggap hal itu benar atas klaim yang dilakukan oleh Iran. Bahasanya Donald Trump malah mengeklaim bahasanya apa yang dilakukan Iran, yaitu mengayak uranium sebanyak 400 kg itu sangat-sangat berbahaya sekali, apalagi sekarang level pengayanya mencapai 60% ya, itu sangat berbahaya sekali ya. Katanya di analisa dari Amerika itu membahayakan stabilitas pertahanan keamanan nasional, membahayakan kedaulatan nasional baik di Amerika Serikat sendiri ataupun juga di Israel ya, sebagai sekutunya ya. Dan sebelumnya juga dari Israel, yaitu Perdana Menteri Israel Netanyahu ya, itu sering datang ke Amerika, sering melobi kepada Donald Trump, merayu agar dia memasukkan klausal atau draft tentang yaitu tentang uranium, juga tentang yang prioritas yaitu draft tentang pengembangan rudal balistik dari Iran ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan aja bagaimana informasinya ya. Tadi sudah saya jelaskan yang pertama, yaitu di mana dari pihak Amerika itu menuntut penghentian pengayaan uranium yang sudah dianggapnya itu sangat mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan seandainya next time di kemudian hari itu akan dipergunakan untuk berperang dengan Amerika atau menghajar Israel. Apalagi beberapa bulan yang lalu itu rudal balistik daripada di Iran pernah digunakan perang 12 hari ya dengan Israel ya. Betapa hasilnya sangat fakta mengejutkan sekali. Selama 100 tahun terakhir Israel nggak pernah mengalami keadaan negaranya itu hancur lebur seperti itu akibat hanya perang 12 hari yang dilakukan oleh Iran ya. Dan oke, langsung saja tadi kita bahas pertama tuntutan daripada Amerika Serikat, yaitu pertama yaitu membatasi pengayaan uranium daripada Iran yang sudah dianggapnya mengkhawatirkan. Kemudian tuntutan yang kedua tuntutan yang kedua ini yang dilakukan oleh Donald Trump, yaitu mencegah atau membatasi pengembangan rudal balistik jarak jauh yang dimiliki oleh Iran. Nah ini, jadi draft yang kedua tuntutan ini juga sangat tidak masuk akal juga ya. Kita anggap menurut Iran sendiri menganggapnya tidak masuk akal dan tidak mau menyetujui tuntutan daripada Amerika Serikat, yaitu untuk membatasi rudal jarak jauhnya. Kalau secara logikanya, kalau Israel itu tidak boleh menggunakan rudal balistik jarak jauh ya hancur lebur Iran, negaranya bangkrut, kolap. Karena apa? Karena dijajah, diinvasi oleh negara-negara lain, misalkan Amerika, misalkan gitu ya. Nanti tidak bisa melakukan pertahanan sipil, tidak bisa melakukan pertahanan keamanan nasional, nggak bakalan jalan ya. Oleh sebab itu di dalam klausal draft yang diajukan oleh Iran sendiri menolak tegas ya, bahasanya rudal balistik jarak jauh yang dia produksi itu tidak mau dinegosiasikan lagi, tidak mau dirundingkan lagi, tidak mau diungkit-ungkit lagi atau diperdebatkan lagi di dalam perundingan, jadi di Muscat, Oman itu ya. Itu tuntutan dari Iran ya. Oke, kembali lagi pada pokok draft tuntutan daripada Amerika Serikat yang tadi pertama, yaitu membatasi pengayaan uranium Iran. Yang kedua itu membatasi pengembangan rudal balistik jarak jauhnya, yang mana hal ini
Iran sudah mempunyai ribuan rudal balistik ya di tempat rahasia tersembunyi, ya ini dianggap sangat mengkhawatirkan sekali daripada negara Israel itu ya. Kemudian tuntutan Amerika Serikat yang ketiga, tuntutan Amerika yang kita yaitu memohon dan meminta atau menghentikan kepada Iran agar tidak melakukan dukungan finansial terhadap proksi-proksinya ya, terhadap sekutu-sekutu Iran. Ini juga tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, tidak bisa diterima dengan akal sehat oleh Iran sendiri ya. Karena kenapa begitu? Karena selama ini, selama 20-an tahun ya, dari tahun 1946 ya, selama puluhan tahun semenjak di embargo ini, Iran sudah melakukan kerjasama yang penting terhadap Hezbollah yang ada di Lebanon, kemudian Houthi yang ada di Yaman, dan Hamas yang ada di Palestina ya, juga beberapa pendukung Iran lainnya yang tersembunyi di Suriah juga ada ya. Jadi tidak bisa tuntutan Amerika Serikat yang ketiga itu untuk menghentikan Iran tentang sokongan keuangan finansial terhadap sekutu-sekutu mereka, karena mereka semua sudah dianggap Iran sebagai pilar keamanan ya, pilar keamanan yang mendukung, menjaga, mempertahankan stabilitas keamanan yang ada, keamanan nasional yang ada di Iran. Ini kalau disetujui, hancur lebur juga Iran, bakal babak belur, bakal kolaps Iran ya, karena memang tanpa pilar-pilar keamanan, dukungan dari sahabat-sahabatnya, negara-negara sekutunya atau sahabat-sahabatnya baik di Hezbollah, Houthi, Yaman itu, Hamas ya, Iran tidak akan bisa bertahan lama. Ini jadi tuntutan dari titik poin yang ditujukan oleh Amerika Serikat. Tiga tuntutan ini tidak masuk akal bisa diterima oleh Iran ya, sangat tidak masuk akal karena Iran benar-benar ini sudah tidak mau dirundingkan lagi ya. Kemudian selanjutnya kembali pada tuntutan Amerika Serikat yang keempat ya, menuntut perubahan kebijakan, menuntut perubahan kebijakan yang dilakukan oleh rejim pemerintahan Ali Khamenei ya. Ini pun juga tidak bisa diterima juga ya, karena ini dianggap oleh Perdana Menteri Iran Abbas Araghchi itu tidak bisa diterima ya. Jadi tuntutannya keempat yaitu dari Amerika menuntut sekali lagi untuk melakukan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh rejim pemerintahan Khomeini, terutama ini menyangkut tentang demonstrasi yang ada di Iran ya, yang mana notabene dari laporan Iran sendiri menyatakan pada beberapa minggu yang lalu bahasanya sudah terjadi demonstrasi dan kekacauan dan menimbulkan korban yang tewas sekitar 5.000 orang. Namun demikian dari pihak Amerika itu menduga terjadinya pembunuhan atau tewasnya para demonstran itu sebanyak 6.000 jiwa ya. 6.000 jiwa itu menurut analisa daripada Donald Trump ya. Dan dari Abbas Araghchi sendiri juga menyatakan bahwasanya urusan intern kebijakan rejim pemerintahan Ali Khamenei ini tidak bisa dirubah-rubah lagi, tidak bisa diganggu lagi ya. Itu jadi sudah jelas ini beberapa tuntutan dari Amerika ini sangat mencekik sekali ya. Padahal sebelumnya kita ketahui dari tahun 1979-nya Iran itu diembargo ya, diembargo ekonominya, mendapatkan sanksi ekonomi yang sangat berat sekali ya, yang mana beberapa aset-aset Iran yang ada di luar negeri dibekukan oleh Amerika Serikat ya. Semua aset-aset yang berkaitan dengan pembayaran dolar itu dibekukan. Juga bank-bank sentral Iran yang ada di luar negeri semua dibekukan oleh Amerika Serikat. Sehingga sebanyak 27 negara ya anggota daripada NATO di situ ya, itu tidak mau melakukan kerjasama dengan Iran.
Kenapa di sini sedikit kita bahas tentang embargo atau sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Amerika ya. Kenapa mereka negara-negara lain tidak mau melakukan kerjasama partner dagang dengan Iran? Karena dari pihak Amerika sendiri sudah menyatakan bahasanya embargo sudah diumumkan dan dinyatakan berlaku ya. Dan apabila ada di antara beberapa negara anggota NATO atau anggota BB yang melakukan partner dagang dengan Amerika, maka Amerika akan marah besar dan notabene Amerika bisa melakukan suatu tekanan ya terhadap negara-negara yang melakukan partner dagang dengan Iran, misalkan dengan melakukan tekanan yang sangat mematikan sekali, yaitu menghentikan kerjasama dengan negara-negara yang mau melakukan kerjasama ekspor impor jual beli bisnis apapun dengan Iran ya. Jadi negara siapapun yang berani melakukan kerjasama dengan Iran maka akan diterapkan tarif impor dagang yang sangat mematikan sekali ya, yang mana bisa 10% sampai 25% ya. Itu adalah emang tekanan politik, kekuatan power psikologis yang dimiliki oleh Amerika Serikat ya. Dan memang siapapun yang berdagang dengan Amerika kebanyakan akan mendapat keuntungan yang sangat besar sekali ya, seandainya mereka itu mau menurutin atau patuh dengan agenda-agenda politik yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Karena tahu betapa beratnya sanksi ekonomi itulah, maka tidak ada negara-negara lain itu melakukan kerjasama dengan kerjasama dagang dengan Iran. Namun demikian ada 2 negara, 3 negara yang berani melakukan partner dagang dengan Iran. Dia tidak takut dengan Amerika Serikat, tidak takut dengan kekuatan power yang dimiliki oleh Donald Trump ya. Yaitu negara itu ada negara Rusia, Cina, dan Korea Utara. Nah, inilah 3 negara yang berani melakukan partner dagang dengan Iran. Nah, diketahui negara Cina itu melakukan partner dagang dengan Iran sudah 20-an tahun ya. Sudah 20 tahun, yang mana 80% minyak mentah yang dipunyai oleh Iran itu dibeli oleh Cina dalam harga yang sangat eksklusif sekali ya. Eksklusif sekali artinya sangat murah sekali ya harganya. Nah, sangat menguntungkan sekali bagi Cina atau bagi Korea Utara di dalam mendapatkan partner dagang dengan Iran ya, sama-sama menguntungkan, dan Iran pun juga mendapatkan pemasukan, mendapatkan seorang investor yang mana dengan pemasukan itu Iran bisa membangun, bisa memulihkan ekonominya di negaranya ya. Dan juga hubungan atau partner dagang Iran dengan Rusia, Cina, Korea Utara tidak hanya sebatas di perminyakan saja, minyak mentah aja, tapi masih banyak ya partner dagang yang berjalan di bidang sumber daya alam yang dimiliki oleh Iran ya. Ada emas, nikel, mineral, juga baja dan lain-lainnya ya. Yang mana dengan adanya beberapa negara yang berani melakukan partner dagang dengan Iran ini menyebabkan pertumbuhan perekonomian di Iran dari puluhan tahun itu menjadi bisa stabil ya, bisa stabil ya. Pertumbuhan ekonominya bisa stabil dan bisa untuk mempertahankan negaranya ya. Walaupun di embargo, walaupun tidak ada kerjasama negara-negara lain ya, yang jadi sekutu-sekutu Amerika, terutama Uni Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lainnya, dan Belanda juga, yaitu tetap aja Iran tetap selalu berjuang, yaitu dengan cara memmobilisasi dengan cara menekan sumber dayanya untuk memberdayakan sumber daya yang ada di negaranya, yaitu tentang produksi dalam negeri yang digenjot, yang dikerjakan secara maksimal ya, diproduksi dan kemudian diedarkan di negara-negara yang mampu dan mau melakukan kerjasama dengannya ya. Jadi di domestik sendiri Iran juga menggencarkan yaitu untuk produktivitas sumber daya alam yang ada di negaranya. Oke, kembali lagi pada pokok perundingan
yang dilakukan oleh Amerika dan Iran, yaitu pada perundingan yang di Muscat. Sekali lagi tadi sudah saya sebutkan ada 4 tuntutan daripada Donald Trump yang sangat memberatkan sekali ya. Dan kemudian di sini akan saya coba rangkumkan bagaimanakah tuntutan yang dilakukan oleh Iran ya. Sekali lagi Iran di dalam perundingan yang dilakukan di Oman itu, Iran itu mengajukan beberapa draft klausal penuntutan ya, yaitu yang pertama yaitu Iran menuntut pencabutan segera sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Amerika ya, menuntut supaya embargo ekonominya dicabut, karena dari pihak Iran sendiri nanti setelah adanya cabutan embargo ekonomi, sanksi ekonomi itu, Iran ingin memulihkan perekonomian di dalam domestiknya sendiri, di dalam negerinya sendiri yang selama ini mengalami suatu keguncangan ya, suatu keguncangan ekonomi yang sangat dahsyat sekali ya, sehingga banyak terjadi demonstrasi, banyak terjadi unjuk rasa yang dipelopori oleh oposisi ya, karena emang banyak demonstrasi itu dilakukan karena menurutnya dugaan daripada Amerika, para demonstrasi itu menuntut agar APBD atau anggaran belanja negara itu tidak semaksimal mungkin hanya untuk mengembangkan persenjataan yang dipunyai oleh Iran ya. Ini dugaan dari Amerika bahwasanya selama ini demonstrasi yang ada di Iran itu kekacauan perekonomian di Iran karena disebabkan Iran terlalu fokus anggaran pendapatan belanja negara itu dipergunakan untuk memperkembangkan atau mengembangkan persenjataan rudal balistik, kemudian untuk pengayaan uranium, untuk membuat laboratorium, pokoknya untuk hal-hal yang mana bisa meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Itu membuat berbagai macam rudal balistik, kapal-kapal selam, kapal induk dan lain-lainnya. Ini menurut oposisi merasa tidak setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh rejim Ayatollah Ali Khamenei ya. Dia minta agar Ali Khamenei juga memikirkan juga perekonomian warga-warganya, agar anggaran pendapatan belanja negara itu tidak dihabiskan untuk mengembangkan pengembangan persenjataan Irannya. Itulah kenapa terjadi kegoncangan politik, demonstrasi di mana-mana, yang akhirnya banyak yang mati, banyak tewas, yaitu 5.000 orang. Demonstrasi yang tewas yang sangat mengerikan sekali jikalau dibandingkan dengan di Indonesia ya. Di Indonesia waktu ada demonstrasi ada unjuk rasa Trisakti di Senayan, ada yang meninggal 5, ada yang hilang 5 aja udah bingung ya, ada yang meninggal 3-4 orang udah kacau ya, gimana terjadi seperti di Iran ya tuh 5.000 orang meninggal dalam demonstrasi itu karena Iran sangat tegas sekali ya melakukan penembakan di tempat terhadap para demonstrasi yang notabene di dalam demonstrasi itu dianggapnya oleh Badan Intelijen Iran itu di dalam demo-demo itu disusupin oleh agen-agen Mossad dari Israel ya. Jadi menurut Badan Intelijen Iran terjadi kerusuhan demonstrasi nasional di mana-mana di negara Iran karena adanya susupan agen Mossad yang banyak ditangkap oleh Iran ya di situ ya, sehingga ditembak mati ya. Dan juga agen-agen CIA ya, agen Amerika Serikat yang menyusup di kerusuhan itu sehingga terjadi anarkis yang sangat mengerikan, pembakaran terjadi di mana-mana ya. Cuma oleh Iran tidak disebarluaskan kemana-mana ya. Dan itulah beberapa hal yang menyangkut tentang ketegangan baik di Amerika maupun di Iran. Sekali lagi tadi tuntutan daripada Iran mau kita bahas sekali lagi, Muhammad. Jadi tuntutan Iran draft yang pertama yaitu Iran itu menuntut agar pencabutan sanksi ekonomi ya, sanksi embargo yang sudah
berlaku selama puluhan tahun ya, dari tahun 1979 ya guys, Amerika Serikat mengembargo daripada Iran, sehingga perekonomian daripada Iran tidak berkembang pesat, sehingga Iran tidak bisa menjadi negara yang berkembang yang lebih pesat, produktivitasnya lancar lagi, rame lagi, enggak ya. Dan kemudian dari pihak Iran draft klausal yang diajukan penuntutan di perundingan Oman, yaitu Iran menuntut agar pengakuan hak nuklir damai ya. Iran tuntutan yang kedua yang dilakukan yaitu menuntut kepada Amerika Serikat dan juga kepada Badan Intelijen ya, IAEA ya, yaitu Badan Intelijen Atom Internasional, juga Amerika Serikat, agar mengakui kalau hak nuklir Iran itu, hak produksi nuklir Iran itu hanya untuk kepentingan damai, untuk kepentingan sosial, hanya untuk kepentingan sipil saja ya, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, hanya untuk bahan bakar kapal Indo, bisa untuk bahan bakar kereta api, untuk bahan bakar untuk pesawat jet tempur, dan untuk menjalankan banyak untuk reaktor nuklirnya, untuk bisa menjalankan waduk kelistrikannya yang berhubungan dengan kelistrikannya itu, sebenarnya untuk hubungan untuk manfaat damai atau sosial atau sipil ya. Itu yang draft nomor 2 tuntutan Iran, yaitu meminta sekali lagi kepada Amerika Serikat atau Badan Internasional PBB untuk mengakui bahwasannya pengayaan uranium Iran hanya untuk tujuan damai. Kemudian tuntutan dari Iran yang ketiga yaitu menuntut kepada Amerika Serikat, meminta kepada Amerika Serikat atau Badan Internasional PBB yaitu untuk mengakui bahwasanya hak nuklir damai Iran itu hanya sebatas tertentu aja ya, hanya melakukan pengayaan uranium sesuai batasan tertentu, sesuai standar sertifikasi yang diminta oleh PBB ya, untuk diakui begitu ya. Namun demikian ya, dari pihak Amerika apalagi Israel ya, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Iran yaitu Abbas Araghchi ya. Dia tidak percaya kalau uranium yang dipunyai Iran ini hanya untuk tujuan damai, tidak ya. Oleh sebab itu Iran mengajukan bahwasanya hak nuklir Iran hanya untuk damai, bukan untuk kepentingan membuat bom atom nuklir yang sehingga bisa membahayakan kepentingan orang banyak, membahayakan internasional, enggak ya, hanya untuk kepentingan sipil ya. Jadi kemudian tuntutan daripada Iran yang keempat yaitu Iran menolak pembatasan pengembangan rudal nuklirnya ya. Jadi sekali lagi tuntutan daripada Iran yang keempat itu, atau kelima ini, yaitu meminta kepada Amerika Serikat atau Badan Internasional untuk tidak mengungkit-ungkit lagi atau tidak untuk memperdebatkan masalah yaitu pengembangan rudal balistik yang dimiliki Iran. Karena menurut Iran sendiri, menurut Abbas Araghchi sebagai Menteri Luar Negeri, bahwasanya pengembangan rudal balistik Iran yang terutama jarak jauh ini emang untuk doktrin nasional ya, emang sudah menjadi standar peraturan perundang-undangan nasional di Iran ya. Bahasanya rudal balistik yang dikembangkan itu untuk pertahanan dan keamanan stabilitas negara Iran ya. Jadi tidak boleh diungkit-ungkit lagi, tidak boleh diperdebatkan lagi, apalagi dihentikan ya oleh Amerika Serikat ya. Itulah tuntutan daripada Iran yang juga tidak mau ngikutin patuh dengan tuntutan Amerika, juga tuntutan Israel, yaitu supaya dan perlu diketahui sekali lagi, Amerika Serikat dan Israel yang ikut campur itu menuntut agar Iran tidak boleh mempunyai rudal balistik. Iran tidak boleh melakukan pengayaan nuklir sampai Iran pengayaan nuklirnya itu zero nuklir ya. Zero nuklir artinya Iran tidak boleh sedikit pun mempunyai
yaitu uranium ya. Ini sungguh sangat nggak masuk akal juga ya, sangat nggak masuk logika umum ya, cara berpikir umum ya. Padahal Iran sudah berjuang mati-matian, sudah habis ratusan triliun ya untuk pengembangan pengayaan uranium, untuk pengembangan persenjataan rudal balistik, terutama untuk pertahanan dan keamanan nasional. Sudah habis ratusan triliun dari selama 20 tahun semenjak di embargo. Iran giat aktivitasnya mengembangkan uranium ya. Oleh sebab itu tidak akan mau Iran menyetujui permintaan atau tuntutan daripada Amerika maupun Israel. Oke guys, untuk sementara oke, ada sedikit informasi lagi ya. Bahwasannya jikalau ini ada sebuah segmen analisa ya, jikalau Amerika terjadi perang dengan Iran, ini sungguh sangat mengkhawatirkan, sangat mengerikan sekali ya. Pada saat ini, detik ini Amerika Serikat sudah menunjukkan gigi taringnya ya, membawa semua armada tempur baik darat, laut, udara berkumpul di Teluk Persia ya, USS Abraham Lincoln, dan juga mendatangkan lagi kapal induk yang sangat canggih, sangat luar biasa, sangat mahal sekali harganya, yaitu USS Gerald R. Ford ya, yang mana USS Gerald R. Ford ini senjata dilengkapi dengan berbagai macam persenjataan dengan hulu ledak yang tinggi ya. Dan sebagai informasi guys, kita memberikan analisa imajinasi aja seandainya terjadi beneran perang dunia ketiga, dan dari pihak Iran sendiri sudah menunjukkan gigi taringnya juga loh. Dari Ali Khomeini dan Perdana Menteri Iran Abbas Raji itu sudah memberikan pernyataan bahwasanya jikalau Amerika melakukan penyerangan terhadap Iran dan melewati batas-batas garis merah atau police line yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Iran, dalam arti kata seandainya Amerika itu menyerang batas garis polen atau garis merah, baik itu yang ada di tempat kediaman pimpinan tertinggi Iran yaitu Ayatullah Ali Khomeini, di ruang rahasianya di bunker bawah tanah, dan juga menyerang beberapa fasilitas nasional yang dimiliki oleh Iran yang sudah diberi garis merah, garis police line ya, itu maka Iran akan melakukan penyerangan balik, melakukan pembalasan yang sangat mematikan sekali. Itu adalah ancaman yang dilakukan oleh Ali Khomeini beberapa hari belakangan ini ya. Ali Khomeini mengancam apabila Amerika melakukan serangan dan melewati garis merah yang dipasang oleh Khomeini, maka Iran akan menghancurkan Amerika Serikat dan Israel sampai sehancur-hancurnya. Ini sungguh sangat mengerikan lagi. Dan juga Amerika dan pihak Iran, Ayatullah Khomeini memberikan pernyataan bahwasanya tidak ada hal yang tidak mungkin. Kapal induk USS Abraham Lincoln yang dimiliki oleh Amerika Serikat, yang notabene sebagai kapal induk sangat terbesar di dunia, sangat canggih di dunia, yang kapal induk sangat tangguh sekali, tidak bisa tenggelam dan bisa berlayar selama 1 bulan penuh tidak menambah bahan bakar. Ini juga sangat mustahil sekali, katanya bisa ditenggelamkan oleh Iran. Dan Ali Khomeini sudah mengancam ya akan menenggelamkan kapal-kapal induk yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Ini sangat berbahaya sekali jika terjadi eskalasi ketegangan yang sangat memuncak sehingga terjadi percikan peperangan. Ini juga sangat berbahaya sekali. Dan sebagai gambaran guys, di sini saya akan coba jelaskan, informasikan bahwasanya berapa sih biaya untuk melakukan pembangunan sebuah USS Abraham Lincoln, kapal induk raksasa super jumbo yang dimiliki oleh Amerika ini. Ini dibuat yaitu biayanya sangat tinggi ya guys, ratusan triliun ya, sangat tinggi sekali ya. Yang mana USS Abraham Lincoln itu dibuatnya itu sekitar tanggal 3 November 1984 ya. 3 November 1984 dan menghabiskan 4,7 miliar guys. 4,7 miliar US dollar ya. Bukan
miliar aja ya. Jadi sekali lagi US Abraham Lincoln itu dibuat tanggal 3 November 1984 dan menelan biaya yang sangat besar sekali guys, yaitu 4,7 miliar dolar ya. Jadi berapa sih 4,7 miliar dolar kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahkan itu sekitar 70 triliun sampai 113 triliun guys ya. Itulah biaya untuk membuat kapal induk yang super jumbo Amerika Serikat kan, yang menjadi kebanggaan Amerika ya. Itu harganya ratusan triliun, 113 triliun guys. Bagaimana seandainya kapal induk kebanggaan Amerika itu diserang secara mendadak dan diserang secara frontal, itu secara serentak itu. Ya, ini rencana master plan dari Iran ya, katanya mau menyerang kapal induk Amerika Serikat itu secara frontal, secara serentak ya, dengan kapal-kapal induk kecilnya yang dilengkapi dengan empat hulu ledak yang tinggi yang namanya kapal induk kecil, namanya kapal Yulfagar ya. Itu kapalnya itu satu kapal dilengkapi dengan 4 rudal yang mempunyai hulu ledak tinggi, dan juga ribuan drone yang dilengkapi juga dengan hulu ledak tinggi ya. Jadi rencana Iran akan menyerang secara serentak, secara frontal, yaitu serentak, ribuan drone dan ribuan kapal-kapal kecil yang dimiliki oleh Iran untuk menembakkan rudal yang mempunyai hulu ledak tinggi itu langsung ke jantung US Abraham Lincoln, langsung ke kapal induknya. Itu rencana daripada Ali Khamenei untuk menelangkan kapal induk yang punya oleh Amerika Serikat ya. Apabila tenggelam, sudah dipastikan bahwasanya Amerika Serikat akan mengalami kebangkrutan ya, akan mengalami kerugian yang sangat tidak disangka-sangka ya. Dan sekali lagi keberangkatan daripada US Abraham Lincoln itu yang dimulai dari startnya itu di Selat Karibia ya, Selat Karibia menuju Selat terusan Suez, kemudian sampai ke Teluk Persia, itu melewati Samudra Atlantik, Samudra Hindia. Jadi sangat memakan waktu yang sangat panjang, yaitu selama 4 minggu guys. Jadi Perjalanan US Abraham Lincoln, kapal Indo yang dimiliki Amerika itu dimulai dari Selat Karibia itu 4 minggu baru nyampe ke Teluk Persia. Itu memakan biaya yang begitu banyak guys, triliunan ya guys. Ya, belum tadi sudah saya sebutkan bahasanya kapal Indonya itu biaya untuk pembangunannya aja 113 triliun. Terus bagaimana kan dengan akomodasi yang ada di dalam kapal Indo itu? Ada 90 jet tempur, ada 2.500 awak kapal yang ada di dalam kapal Indo itu. Juga belum senjatanya dahulu ledak tinggi yang masih tersembunyi di dalam dek kapal induknya itu ya. Jadi sungguh sangat mengalami kerugian yang sangat besar sekali ya, akan menyebabkan bangkrutnya Amerika ya. Kenapa begitu? Karena ada sebagian dari oposisi Amerika, senator daripada Amerika sendiri, yang mengatakan bahasanya sebenarnya dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya untuk melakukan peperangan itu ya, tidak setuju ya. Namun demikian sifat arogan, sifat keberanian daripada Donald Trump inilah memerintahkan US Abraham Lincoln untuk datang ke Teluk Persia ya. Dan ini di perundingan yang kedua ini ya, di Suez Jenewa, yang mana hasil kesepakatan juga belum 100% ditemukan. Masih ada beberapa poin-poin penting yang harus didiskusikan, yaitu antara negosiator dari Amerika Serikat sendiri yang diwakili oleh Steve Witkoff dan Janet Schooner, menantu Donald Trump sendiri, yang harus balik ke Amerika untuk membicarakan langsung kepada Donald Trump, dan juga dari Iran sendiri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Iran yaitu Abbas Araghchi, juga Wakil Menteri Luar Negeri Iran yaitu Majid Takht Ravanchi juga harus mendiskusikan ulang dengan pimpinan tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei ya. Jadi belum ada titik temu yang pasti ya. Sekali lagi, yang mana di saat-saat yang genting, yang tegang ini pun juga Donald Trump sudah menyuruh kapal induk US Gerald R. Ford-nya untuk datang melakukan tekanan ke Teluk Persia juga ya. Dan ini sudah OTW ya.
kemungkinan sudah sampai di Teluk Persia. Ini juga memberikan tekanan psikologis yang sangat berat sekali bagi Iran. Namun Iran tidak gentar. Sekali lagi, Iran tidak gentar, tidak takut ya menghadapi tekanan daripada Amerika Serikat, ya, tekanan dari Donald Trump. Iran tidak takut, tidak gentar. Terbukti di dalam klausal-klausal draft tuntutannya itu tetap 4 poin penting yang tidak mau diganggu gugat oleh Amerika Serikat. Dan maunya Iran juga hanya mau mengurangi ya, membuat tipis pengayaan uraniumnya ya dalam batas-batas yang sekiranya dituntut oleh PBB ya. Namun demikian Amerika tidak mau dengan tuntutan Iran seperti itu. Maunya Amerika Iran adalah zero nuklir, tidak punya uranium, tidak punya bom nuklir ya. Itu kemauan dari Amerika Serikat, sehingga tidak jadi titik temu. Dan inilah detik-detik sangat mengerikan sekali di tanggal 17-18 Februari 2029 ini. Ketegangan sangat memuncak sekali ya. Oke guys, sekiranya hanya begitu aja dulu informasi segmen analisa dari saya. Sekiranya nanti bisa bermanfaat. Semoga aja bisa menambahkan wawasan, ilmu pengetahuan yang bagi kalian tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di Timur Tengah. Apa sih sebenarnya yang terjadi hari ini di Timur Tengah, di Selat Persia, yang mana ketika Anda melihat televisi mungkin kurang begitu fokus. Mungkin dia hari ini di channel saya ini akan saya buat penjelasan sangat mendetail sekali apa sebenarnya yang terjadi di Timur Tengah, ataupun apa yang terjadi di Teluk Persia, ataupun apa yang ketegangan yang memuncak, apa yang terjadi di antara Amerika Serikat dan Iran. Oke, selamat jumpa lain waktu dan semoga kita bisa bertemu lagi. Thank you so much for your nice attention today.